Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi dengan judul materi riset pemasaran yang diberikan kepada Bapak Muhammad Setiadi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kisah Fitri dengan NIM 231911029 selaku moderator dan pemateri pertama. Saya Nia Ramadhani dengan NIM 231911039 selaku pemateri kedua. Saya Sahara Syarani dengan NIM 231921047 selaku pemateri ketiga. Baik, itulah tadi anggota dari kelompok 2. Sekarang kita masuk ke sesi pemaparan materi. Yang pertama, definisi riset pemasaran. Riset pemasaran adalah pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data yang sistematis atau tersusun untuk memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan perusahaan. Selanjutnya, tujuan riset pemasaran. Riset pemasaran memiliki berbagai tujuan yang penting dalam membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan strategis. Yang pertama, evaluasi strategi pemasaran. Riset pemasaran digunakan untuk menilai efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Ini melibatkan analisis hasil dari kampanye pemasaran, saluran distribusi, dan komunikasi pemasaran untuk menentukan apakah tujuan yang ditetapkan tercapai. Contohnya, sebuah perusahaan makanan cepat saji meluncurkan kampanye iklan untuk menarik pelanggan baru. Setelah kampanye berlangsung, mereka melakukan riset untuk mengevaluasi dampak iklan tersebut terhadap penjualan dan kesadaran merek. Hasil riset menunjukkan bahwa penjualan meningkat sebanyak 20% di lokasi tertentu untuk menunjukkan bahwa strategi pemasaran tersebut telah efektif. Yang kedua, memahami konsumen. Salah satu tujuan utama riset pemasaran adalah untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Ini membantu perusahaan dalam merancang produk dari layanan yang lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Contohnya, sebuah perusahaan kosmetik melakukan survei untuk memahami preferensi konsumen terhadap produk perawatan kulit. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih produk yang menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan. Informasi ini membantu perusahaan dalam mengembangkan produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen atau keinginan pasar. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan produk. Riset pemasaran membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar dan mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Ini memastikan bahwa produk yang diluncurkan memiliki daya tarik bagi konsumen. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi ingin meluncurkan smartphone baru atau handphone baru. Mereka melakukan riset untuk mengidentifikasi fitur yang paling diinginkan oleh konsumen, seperti kamera yang berkualitas, daya tahan baterai yang lama, dan masih banyak lagi. Berdasarkan hasil riset, perusahaan mengembangkan smartphone dengan fitur-fitur tersebut untuk memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya, menetapkan harga. Riset pemasaran digunakan untuk menetapkan harga yang tepat untuk produk atau layanan. Ini melibatkan analisis pesaing, persepsi nilai oleh konsumen, dan elastisitas permintaan. Contohnya, sebuah perusahaan pakaian melakukan riset untuk menentukan harga yang tepat untuk koleksi baru mereka.
Mereka menganalisis harga produk serupa dari pesaing dan melakukan survei untuk memahami seberapa banyak konsumen bersedia membayar. Hasilnya membantu perusahaan menentukan harga yang kompetitif dan menarik pada target pasar. Selanjutnya, yang kelima, strategi pemasaran efektif. Riset pemasaran membantu perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang lebih efektif. Ini mencakup pemilihan saluran distribusi, promosi, dan komunikasi yang paling sesuai untuk mencapai target pasar. Contohnya, sebuah perusahaan minuman melakukan riset untuk melakukan saluran distribusi yang paling efektif untuk produk baru mereka. Hasil riset menunjukkan bahwa konsumen lebih suka lebih suka membeli produk di toko kelontong lokal daripada supermarket besar. Berdasarkan informasi ini, perusahaan memfokuskan upaya distribusi mereka pada toko kelontong. Dan yang terakhir, identifikasi peluang besar, di mana tujuan riset pemasaran membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang baru di pasar, baik dalam bentuk segmen pasar yang belum terlayani, tren baru, atau kebutuhan yang belum terpenuhi oleh konsumen. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi melakukan analisis pasar dan menemukan bahwa ada permintaan yang meningkat untuk aplikasi kesehatan dan kebugaran di kalangan konsumen muda. Dengan informasi ini, perusahaan memutuskan untuk mengembangkan aplikasi yang menawarkan pelacakan kebugaran dan saran diet, memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Baik, selanjutnya fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran memiliki fungsi yang penting untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi riset pemasaran. Yang pertama, evaluasi. Fungsi evaluasi dalam riset pemasaran melibatkan penilaian terhadap aktivitas strategi pemasaran yang telah diterapkan. Ini mencakup analisis hasil dari kampanye pemasaran, penjualan, dan umpan balik dari konsumen untuk menentukan apakah tujuan yang diterapkan telah tercapai. Contohnya, sebuah perusahaan elektronik meluncurkan kampanye iklan untuk produk baru mereka, sebuah televisi pintar. Setelah kampanye berlangsung selama beberapa bulan, perusahaan melakukan riset untuk mengevaluasi dampak iklan tersebut terhadap penjualan. Mereka mengumpulkan data penjualan dan melakukan survei kepada konsumen untuk menilai kesadaran merek dan persepsi terhadap produk. Yang kedua, pemahaman. Fungsi pemahaman dalam riset pemasaran bertujuan untuk menggali dan memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Dengan memahami konsumen, perusahaan dapat merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Contohnya, sebuah perusahaan makanan sehat melakukan riset pemasaran untuk memahami preferensi konsumen terhadap jenis makanan yang mereka konsumsi. Melalui survei dan wawancara, perusahaan menemukan bahwa konsumen semakin peduli dengan bahan-bahan alami dan rendah gula. Dengan pemahaman ini, perusahaan memutuskan untuk mengembangkan lini produk baru yang memenuhi kriteria tersebut, seperti snack sehat yang terbuat dari bahan organik dan tanpa tambahan gula. Yang ketiga, prediksi. Fungsi prediksi dalam riset pemasaran melibatkan penggunaan data
analisis untuk meramalkan tren masa depan, perilaku konsumen, dan perkembangan pasar. Ini membantu perusahaan dalam merencanakan strategi jangka panjang dengan pengambilan keputusan yang lebih informasional. Contohnya, sebuah perusahaan otomotif menggunakan data historis penjualan dan tren pasar untuk memprediksi permintaan kendaraan listrik di masa depan. Dengan menganalisis data tentang peningkatan kesadaran lingkungan dan kejadian pemerintah yang mendukung kendaraan rumah lingkungan, perusahaan memperkirakan bahwa permintaan untuk kendaraan listrik yang akan meningkat secara signifikan dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan prediksi ini, perusahaan memutuskan untuk berinvestasi dalam pengembangan dan produksi kendaraan listrik untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Baik, selanjutnya objek riset pemasaran. Objek riset pemasaran mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemasaran produk atau layanan. Berikut adalah penjelasan mengenai objek riset pemasaran. Yang pertama, produk. Riset pemasaran terkait produk berfokus pada karakteristik, kualitas, fitur, dan manfaat produk yang ditawarkan. Ini juga mencakup analisis tentang bagaimana produk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Contohnya, sebuah perusahaan smartphone melakukan riset untuk memahami fitur apa yang paling diinginkan oleh konsumen. Dalam model baru mereka, melalui survei dan wawancara, mereka menentukan bahwa konsumen sangat menghargai kualitas kamera dan daya tahan mereka. Informasi ini menentukan perusahaan dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan harapan pasar. Yang kedua, harga. Riset pemasaran terkait harga berfokus pada strategi pendapatan harga, persepsi nilai oleh konsumen, dan elastisitas permintaan. Ini membantu perusahaan menentukan harga yang kompetitif dan menarik bagi target pasar. Contohnya, sebuah perusahaan pakaian melakukan riset untuk menentukan harga yang tepat untuk koleksi baru mereka. Mereka menganalisis harga produk serupa dari pesaing dan melakukan survei untuk memahami seberapa banyak konsumen bersedia membayar. Hasil riset ini membantu perusahaan menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga itu konsumen. Riset pemasaran terkait konsumen ini berfokus pada pemahaman perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Ini mencakup analisis demografi, psikografi, dan perilaku pembelian. Contohnya, sebuah perusahaan makanan cepat saji melakukan riset untuk memahami kebiasaan makan konsumen di kalangan remaja. Mereka melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui jenis makanan yang paling disukai, waktu makan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Informasi ini membantu perusahaan dalam merancang menu yang lebih menarik bagi segmen pasar tersebut. Yang keempat itu distribusi. Riset pemasaran terkait distribusi berfokus pada saluran distribusi yang digunakan untuk menjangkau konsumen. Ini mencakup analisis aktivitas saluran distribusi yang ada dan potensi saluran baru. Contohnya, sebuah perusahaan minuman melakukan riset untuk menentukan saluran distribusi yang paling efektif untuk produk baru mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen lebih suka membeli produk di toko kelontong lokal daripada
Berdasarkan informasi itu, perusahaan memfokuskan upaya distribusi mereka pada toko kelontong. Yang kelima itu promosi. Riset pemasaran terkait promosi ini berfokus pada strategi komunikasi dan promosi yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Ini mencakup analisis aktivitas iklan, promosi penjualan, dan kegiatan pemasaran lainnya. Contohnya itu sebuah perusahaan kosmetik meluncurkan kampanye iklan untuk produk baru mereka. Setelah kampanye ini berlangsung, mereka melakukan riset untuk mengevaluasi dampak iklan tersebut terhadap kesadaran mereka dan penjualan. Hasil riset ini menunjukkan bahwa iklan di media sosial itu sangat efektif dalam menjangkau target pasar, sehingga perusahaan memutuskan untuk meningkatkan anggaran iklan dan platform bagi masyarakat tersebut. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis riset pemasaran. Yang pertama, riset primer. Riset primer adalah pengumpulan data baru yang dilakukan langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik. Data ini belum pernah ada sebelumnya dan dikumpulkan dari sumbernya langsung, seperti konsumen atau pasar. Contohnya, sebuah perusahaan makanan melakukan survei untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan tentang produk baru mereka. Mereka menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online untuk mendapatkan data langsung dari konsumen. Yang kedua itu riset sekunder. Riset sekunder ini adalah penggunaan data yang sudah ada sebelumnya, yang dikumpulkan oleh pihak lain atau oleh perusahaan itu sendiri. Ini mencakup dari data, laporan industri, statistik pemerintah, dan penelitian sebelumnya. Contohnya itu, sebuah perusahaan otomotif menggunakan laporan pasar yang diterbitkan oleh lembaga riset untuk memahami tren penjualan kendaraan di pasar mereka. Mereka menganalisis data yang sudah ada untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku konsumen. Yang ketiga, riset kualitatif. Riset kualitatif ini berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan mendalam. Metode ini sering digunakan untuk memahami motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Contohnya itu, sebuah perusahaan kosmetik melakukan wawancara mendalam dengan sekelompok wanita untuk memahami persepsi mereka terhadap produk kecantikan. Hasil wawancara memberikan wawasan tentang preferensi dan harapan konsumen. Dan yang keempat itu riset kuantitatif. Riset kuantitatif ini melibatkan pengumpulan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Metode ini sering digunakan untuk mengukur variabel dan menguji hipotesis. Contohnya, sebuah perusahaan minuman melakukan survei dengan kuesioner yang memiliki pertanyaan tertutup untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan statistik dengan kepuasan pelanggan. Yang kelima, riset eksploratif. Riset eksploratif ini dilakukan untuk menggali ide-ide baru dan memahami masalah yang belum sepenuhnya terdefinisi. Ini sering digunakan ketika peneliti tidak memiliki banyak informasi awal tentang topik yang terjadi atau yang diteliti. Contohnya, sebuah startup teknologi ingin memahami kebutuhan pengguna untuk aplikasi baru mereka. Mereka melakukan diskusi kelompok
untuk mengeksplorasi ide-ide dan mendapatkan umpan balik dari calon pengguna. Yang keenam, riset deskriptif. Riset deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena. Ini mencakup pengumpulan data yang memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang sedang diteliti. Contohnya itu, sebuah perusahaan pakaian melakukan survei untuk mendeskripsikan demografi pelanggan mereka, termasuk usia, jenis kelamin, dan preferensi gaya. Hasilnya memberikan gambaran yang jelas tentang siapa pelanggan mereka. Yang ketujuh, riset kausal. Riset kausal ini bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel. Ini sering melibatkan eksperimen untuk menguji hipotesis tentang bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain. Contohnya itu, sebuah perusahaan makanan cepat saji melakukan eksperimen untuk menguji apakah penurunan harga produk tertentu akan meningkatkan penjualan mereka. Mereka membandingkan penjualan di lokasi yang menerapkan diskon dengan lokasi yang tidak menerapkannya. Dan yang terakhir itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, perilaku, atau preferensi. Ini membantu perusahaan menargetkan strategi pemasaran mereka dengan lebih efektif. Contohnya itu, sebuah perusahaan kosmetik melakukan riset untuk mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda berdasarkan usia dan preferensi produk. Mereka menentukan bahwa remaja lebih tertarik pada produk dengan kemasan cerah dan iklan di media sosial, sementara wanita dewasa lebih memilih produk dengan bahan alami dari iklan di majalah. Berdasarkan informasi ini, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk masing-masing segmen. Selanjutnya, langkah-langkah riset pemasaran. Yang pertama, identifikasi masalah. Tentukan masalah yang ingin dipecahkan atau tujuan yang ingin dicapai melalui riset. Ini bisa berupa memahami perilaku konsumen, menganalisis tren pasar, atau mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. Contohnya seperti perusahaan ingin mengetahui mengapa penjualan produk semakin menurun. Yang kedua, tentukan metodologi riset. Pilih metode riset yang akan digunakan, apakah kualitatif atau kuantitatif. Contohnya, memutuskan untuk melakukan survei online untuk mengumpulkan data dari konsumen. Yang ketiga, desain riset. Rancang instrumen riset seperti kuesioner atau panduan wawancara. Pastikan pertanyaan yang diajukan relevan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Contohnya seperti membuat kuesioner yang mencangkup pertanyaan tentang kepuasan produk, preferensi, dan alasan pembelian. Yang keempat, pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan metodologi yang telah ditentukan. Ini bisa melibatkan pengiriman survei, melakukan wawancara, atau mengumpulkan data sekunder dan sumber yang ada. Contohnya, mengirimkan kuesioner pada pelanggan melalui email dan media sosial. Yang kelima, analisis data. Setelah data terkumpul, analisis data tersebut untuk menemukan pola, tren, dan wawasan. Ini bisa melibatkan penggunaan perangkat lunak statistik atau analisis kualitatif.
Contohnya, menggunakan perangkat lunak statistik untuk menganalisis hasil survei dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang keenam, interpretasi hasil. Menafsirkan hasil analisis untuk memahami implikasi dari data yang diperoleh ini, termasuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi berdasarkan temuan. Contohnya, menyimpulkan bahwa penurunan penjualan disebabkan oleh kurangnya fitur tertentu yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketujuh, penyusunan laporan. Buat laporan yang merangkum temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini harus jelas dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Contohnya, menyusun laporan yang mencangkup grafik, tabel, dan ringkasan temuan untuk presentasi kepada manajemen. Yang kedelapan, pengambilan keputusan. Gunakan hasil riset untuk membuat keputusan yang informasional. Ini bisa melibatkan perubahan strategi pemasaran, pengembangan produk baru, atau penyesuaian harga. Contohnya, manajemen memutuskan untuk menambahkan fitur baru pada produk berdasarkan umpan balik dan riset. Yang kesembilan, tindak lanjut dan evaluasi. Setelah keputusan diambil dan tindakan dilakukan, penting untuk mengevaluasi hasil dan tindakan tersebut. Ini membantu dalam memahami efektivitas riset dan keputusan yang diambil. Contohnya seperti mengukur penjualan setelah peluncuran produk baru dan mengembangkannya dengan data sebelum riset dilakukan. Selanjutnya, metode riset pemasaran primer. Metode riset pemasaran primer adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data baru yang belum pernah ada sebelumnya. Data ini dikumpulkan langsung dari sumbernya, yaitu konsumen atau pasar, untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian. Berikut adalah berbagai metode riset pemasaran primer yang umum digunakan. Yang pertama itu melakukan wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden untuk menggali informasi lebih dalam. Wawancara dapat bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur. Contohnya seperti sebuah perusahaan kosmetik ingin memahami preferensi konsumen terhadap produk baru. Mereka melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pelanggan setia untuk menanyakan tentang pengalaman mereka dengan produk yang ada, apa yang mereka cari dalam produk baru, dan fitur apa yang paling penting bagi mereka. Yang kedua, focus group discussion. Focus group discussion adalah metode di mana sekelompok orang berkumpul untuk mendiskusikan topik tertentu di bawah bimbingan seorang moderator. Metode ini bertujuan untuk menggali pendapat, sikap, dan persepsi kelompok terhadap suatu produk atau layanan. Contohnya, sebuah perusahaan makanan cepat saji ingin meluncurkan menu baru. Mereka mengadakan focus group discussion dengan sekelompok pelanggan yang sering mengunjungi restoran mereka. Dalam diskusi, peserta diminta untuk memberikan pendapat tentang rasa, penyajian, dan harga menu baru yang diusulkan. Yang ketiga, survei. Survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari responden. Survei dapat dilakukan secara online, melalui telepon, atau secara langsung. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi ingin mengetahui kepuasan pelanggan terhadap layanan purna jual mereka. Mereka mengirimkan survei online kepada pelanggan yang telah menggunakan layanan tersebut dengan pertanyaan tentang kepuasan, waktu respon, dan kualitas layanan. Yang keempat, observasi. Observasi adalah metode di mana peneliti mengamati perilaku konsumen secara langsung dalam konteks alami mereka. Metode ini membantu peneliti memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan.
Contohnya, sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan tata letak tokonya. Mereka melakukan observasi terhadap pelanggan yang berbelanja di toko, mencatat bagaimana pelanggan bergerak di dalam toko, produk mana yang paling menarik perhatian, dan di mana mereka menghabiskan waktu paling lama. Yang kelima, penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah metode yang melibatkan penelitian menghabiskan waktu di lingkungan konsumen untuk memahami budaya, kebiasaan, dan perilaku mereka. Metode ini seringkali melibatkan pengamatan dan interaksi yang mendalam. Contohnya, sebuah perusahaan pakaian ingin memahami gaya hidup dan preferensi mode dari kelompok usia tertentu. Peneliti melakukan penelitian etnografi dengan tinggal di komunitas tersebut selama beberapa minggu, mengamati cara berpakaian, interaksi sosial, dan kegiatan sehari-hari mereka untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang preferensi mode mereka. Selanjutnya, riset pemasaran sekunder. Riset pemasaran sekunder adalah metode pengumpulan data yang menggunakan informasi yang sudah ada sebelumnya, baik yang dikumpulkan oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh pihak lain. Berikut adalah penjelasan mengenai metode riset pemasaran sekunder, yaitu yang pertama, data internal. Data internal adalah informasi yang dikumpulkan dan disimpan oleh perusahaan itu sendiri. Ini termasuk data penjualan, data pelanggan, laporan keuangan, dan informasi lain yang dihasilkan dari aktivitas bisnis sehari-hari. Contohnya, sebuah perusahaan retail dapat menganalisis data penjualan dari sistem kasir mereka untuk memahami produk mana yang paling laku, tren penjualan musiman, dan perilaku pembelian pelanggan. Misalnya, mereka menemukan bahwa penjualan produk tertentu meningkat selama bulan Ramadan, yang dapat membantu mereka merencanakan promosi di masa mendatang. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber di luar perusahaan. Ini bisa berupa data yang diterbitkan oleh pemerintah, lembaga penelitian, asosiasi industri, atau sumber lainnya. Data ini seringkali mencangkup statistik pasar, demografi, dan tren industri. Contohnya, sebuah perusahaan otomotif dapat menggunakan data eksternal dari lembaga pemerintah yang melibatkan statistik tentang penjualan mobil di seluruh negara. Data ini memberikan wawasan tentang tren pasar, preferensi konsumen, dan pertumbuhan segmen tertentu seperti kendaraan listrik. Yang ketiga, laporan industri. Laporan industri adalah dokumen yang menyajikan analisis mendalam tentang suatu industri tertentu. Laporan ini biasanya mencangkup informasi tentang tren pasar, analisis kompetitor, proyeksi pertumbuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi industri. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi informasi dapat membeli laporan industri dari firma riset pasar yang menganalisis tren dan dalam industri perangkat lunak. Laporan tersebut mungkin mencangkup informasi tentang pertumbuhan pasar perangkat lunak berbasis cloud, analisis kompetitor utama, dan prediksi tentang bagaimana teknologi baru akan mempengaruhi industri dalam tahun ke depan. Baik, itulah tadi sesi pemaparan materi. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan, di mana riset pemasaran yang dilakukan menunjukkan bahwa perilaku konsumen saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tren digital, preferensi terhadap keberlanjutan, dan pengalaman pelanggan. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung memilih yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan mereka, seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital lainnya terbukti efektif dalam menjangkau dan berinteraksi dengan audiens target.
Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.